Nih, saya kasih rahasia ya. Ini diantara kita saja. Janji ya. Takbir saja. Kalau paham yang dibaca, itu nikmatnya tak terlukiskan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, itu baru takbir, Allahu Akbar, sudah gemetar, nikmatnya khusyuk. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu pernah kena duri yang tipis, itu kan itu sakit ya. Nyabutnya sulit tuh. Apa bahasa Rusianya itu kacugak. Kacugak. Itu. Kena duri tajam, sakit dan sulit dicabut. Jadi begitu mau dicabut, terasa. Ada sahabat bilang begini, temannya, kawan beliau. Saya tahu kapannya waktu yang tepat untuk mencabut. Begitu takbir, Allahu Akbar, takbir, itu dicabut durinya. Bahkan tidak ada perubahan di ekspresi wajahnya. Sama persis dengan saat mulai bertakbir. Gitu. Hanya satu kalimat, Allahu Akbar. Ucapkan di lisan, terjemahkan di pikiran. Allah Maha Besar. Di pikiran kita mengikuti, menerjemahkan. Sebab kalau pikiran tidak mengikuti, setan memiliki celah. Namanya khanzab. Ada setan penggoda orang sholat namanya khanzab. Saya tidak berani menjanjikan, tapi satu saat kalau kita nanti ada waktu, kita ngaji khusus fikih setan. Sepakat? Halo, jangan lihat saya begitu ya. Nanti ada 9 jenis setan yang harus kita waspadai. Dari mulai setan wudhu, setan rumah, setan kantor, terus setan pasar. Ada bu, setan pasar. Sekarang sudah mulai keren, jadi ke mall. Gitu. Itu yang bikin ibu kalau ke mall itu pulang ke rumah masih ingat tas yang ibu lihat itu. Nah itu artinya pengaruh setan melekat sampai ke rumah. Gitu. Ibu belanja tuh, padahal beli makanan aja, tapi pulang ke rumah mau tidur, Pah tadi ada yang bagus deh Pah, tas di sana itu gitu. Nah itu ikut tuh. Udah lama tas kan masih banyak tuh, yang penting fungsinya bisa jadi ibadah. Oh iya ya Pah, ya Allah itu kan dihisab. Tapi yang tadi juga bagus kok Pah itu. Itu ke bawah. Itu setan pasar. Ya. Nah ini setan orang menggoda orang sholat. Kata Nabi langsung dalam hadisnya, ketika kita mulai bertakbir, idza kabbara aw bima ma'na kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayaqulu syaitan, maka setan mulai beraksi. Ya. Dia berkata, uzkur kada, ingat ini, ingat itu. Ini kalimat ini sering saya sampaikan. Tadi kan sebelum Isya ya, waktu sebelum takbir kan kita fokus saja kan. Istau, khusyuk, sudah tahu. Khusyuk, fokus. Nggak ada ingat apa-apa. Tapi begitu takbir, Allahu Akbar, langsung muncul semua di kepala tuh. Ini hujan berhenti apa enggak? Ini pulang bagaimana? Ya kan? Dan sebagainya. Muncul, betul kan begitu kan? Muncul kan? Betul. Nah, berarti hadisnya benar. Dan Nabi nggak mungkin salah karena ada petunjuk wahyu. Hatta la yash'ura lil musalli kam raka'atan yusalli. Sampai ada orang sholat itu tidak menyadari berapa rakaat sebetulnya dia sedang menunaikan sholat. Pasti terjadi. Nanti subuh kejadian nih besok nih. Jadi begitu Anda takbir dari mulai tahajud, kalau yang tahajud, nanti kata-kata saya ini akan muncul lagi tuh. Allahu Akbar, ingat nih setan akan menggoda ini. Itu setan. Itu setan. Walaupun dia datang untuk mengingatkan, tapi tetap dia setan. Dia setan. Cara mengatasinya bagaimana? Nah, jadi mengetahui, memahami bacaan sholat itu menjadi penting untuk menepis itu. Jadi begitu bertakbir Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar, hati meresapi langsung. Ya Allah, aku berikrar Engkau yang Maha Besar. Tapi sebelum sholat bahkan aku membawa kebesaran dalam kehidupan. Sombong kepada kawan, merasa yang paling hebat dengan pasangan, yang tinggi dibandingkan dengan kawan, merasa yang paling agung, tinggi kedudukan dan sebagainya. Dibawa, bagaimana kalau Engkau wafatkan aku sekarang dan aku merasa dalam kebesaran itu, tobat ya Allah. Aku mohon ampun. Ini yang membuat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sahabat terbaik, imannya tinggi, dekat dengan Nabi, hidupnya membersamai Nabi, hijrah jadi pendamping Nabi, di kuburan menjadi teman Nabi, di akhirat membersamai Rasulullah. Itu takbir Allahu Akbar sampai menangis mengingat itu. Maka dalam kesadaran itulah kita mengucapkan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Khotoyaya, ya kecil di belakang itu ya pengakuan. Ya Allah, saya mengakui saya ini banyak salahnya. Hamba ini banyak maksiatnya ya Allah. Sedangkan hamba masih mengaku hambamu.
Hamba berharap surgamu, hamba berharap pertemuan dengan Rasulullah, tapi hamba mengakui hamba banyak dosa. Maka Anda katakan kalau memang dalam sholat ini hamba pun masih membawa banyak dosa, ya Allah, dengan ampunanmu yang tanpa batas, mohon ampuni dosa hamba dan jauhkan dari hamba sejauh-jauhnya seperti engkau jauhkan timur dan barat yang tidak pernah bertemu. Hamba malu bertemu denganmu ya Allah dalam keburukan. Itu maksudnya. Maka kita katakan juga di doa yang lain ada 12 jenis doa iftitah. Ini atau wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal. Makanya doa itu seringkali disandingkan dengan pembuka juga iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi subhanallahi bukratan asila. Baru masuk ke wajjahtunya. Itu untuk menguatkan kepada jiwa. Ya Allah, aku merendah, aku pasrah. Hamba yang banyak salah. Aku hadapkan dirimu sepenuhnya, pasrah, sepasrah-pasrahnya pada penguasa langit dan bumi. Saya sholat, saya beribadah, bahkan hamba hidup, bahkan engkau wafatkan hamba sekarang dalam sholat. Hamba pasrah ya Allah. Yang penting engkau akui hamba sebagai seorang muslim. Hamba berjanji, kalaupun setelah sholat ini diberikan kesempatan hidup, maka hamba akan menjadi muslim yang patuh dan baik setelah ini. Wa ana minal muslimin. Buktinya apa? Setelah sholat dibawa nggak kalimat itu? Nggak terbawa karena belum memahami. Mau sampai kapan seperti itu? Sedangkan kita sudah ribuan kali menunaikan sholat. Kenapa dari sekian ribu itu tidak ada yang kita usahakan untuk menikmati sholat itu? Sudah nikmat belum? Tapi kan yang penting benar rukunnya Ustadz, betul. Dan itu mengangkat kewajiban, menghilangkan dosa. Ada pahala kalau rukun terpenuhi. Tapi problemnya, ada nggak dampaknya kepada jiwa yang terasakan dalam menjalani kehidupan dunia? Sebab dulu orang sholat itu bukan hanya menggugurkan hukum, berubah menjadi orang baik. Paham?